Saudara, mengapa? Secara fakta, jangan tersinggung lagi sekali. Binatang itu lebih gampang diatur daripada orang. Perbedaannya tipis sekali, nggak banyak. Perbedaannya adalah karena binatang itu tidak punya pilihan dalam hidup. Renungkan lagi sekali, binatang itu nggak pernah punya pilihan dalam hidup. Mereka itu nggak pernah memilih. Pernah sadar nggak itu? Maka itu nggak pernah repot kita ngurus mereka. Kenapa kita repot ngurus diri sendiri, nggak usah ngurus orang lain. Ngurus diri sendiri saja kita sering kelepotan. Karena kita ini banyak pilihan. Berapa kali kita sadar, nggak punya duit bermasalah, punya duit juga bermasalah. Jadi enaknya kayak apa? Betul? Pernah sadar dalam hidup ini? Nah, itulah manusia. Maka itu kita harus sadar, kalau kita tidak bisa melawan keinginan diri kita sendiri, maka pilihan-pilihan yang kita ambil pasti salah. Nah, kenapa binatang nggak punya pilihan? Karena binatang itu hanya punya satu keinginan. Contohnya, kita nggak punya duit, belanja ke supermarket juga bingung. Karena mau beli apa ya? Uang pas-pasan begini, lama sekali milihnya. Betul? Punya duit juga bingung, mau beli apa ya? Tapi kalau kita ngajak anjing ke supermarket, nggak akan bingung. Karena dia nggak bisa milih apa-apa. Betul? Nah, keinginan kita itu yang menjadi sumber masalah dalam hidup itu. Lagi sekali, keinginan kita itu yang jadi sumber masalah dalam hidup. Aku ingin, aku mau. Itu yang jadi sumber masalah dalam hidup. Kita nggak akan pernah punya masalah dalam hidup untuk apa saja. Kalau dari bangun pagi sampai kita kembali tidur malam, itu yang normal. Kalau kerjanya balik malam, tidurnya pagi ya balik sendiri lah, pokoknya begitu. Kalau kita bisa mengikuti, bisa menguasai, bisa mengontrol keinginan-keinginan kita setiap hari, selalu kita sesuaikan dengan firman Tuhan, maka nggak pernah ada masalah dalam hidup. Saudara, masalah hidup nggak cuma masalah uang, penyakit bisa jadi masalah dalam hidup kita. Nah, pernahkah saudara sadar, penyakit pun itu datang karena keinginan kita. Semua dokter percaya bahwa manusia sakit itu 80 sekian persen, hampir 85% penyebab orang sakit itu karena tidak bisa mengontrol keinginan mulutnya untuk makan. Betul enggak? Jadi kalau saudara enggak bisa jaga mulut, tahan diri, cepat beli peti mati duluan supaya enggak repot keluargamu nanti. Ngerti kata ini? Enggak enak sekali itu. Serius itu. 80 sekian persen orang itu sakit karena keinginan mulutnya. Saudara, kalau semua kita bisa berkata, buang kata enak di kamus hidup kita, percaya hidup kita pasti sehat. Kok enggak amin? Yang membuat kita sakit itu karena rasa enak yang kita inginkan. Padahal rasa enak itu cuma 6 senti yang merasakan. Di mana itu? Di lidah, cuma 6 senti. Di belakang senti yang ke-7 sudah nggak ada rasa apa-apa. Lo betul nggak? Pernah sadar nggak itu? Siapa yang suka minum manis, makan apa manis, cepat beli peti mati. Dah, saya pesan gitu. Itu merusak ginjal. Begitu pula yang makan seneng asin, semuanya asin. Dan makanan-makanan yang lain. Jadi rasa enak itu cuma 6 senti, saudara. Nggak lebih dari itu. Karena setelah lewat 6 senti itu nggak ada rasa apa-apa lagi. Betul nggak? Nah, masa kita kalah dengan yang 6 senti itu? Betapa bodohnya kita. Maka itu binatang nggak pernah bermasalah. Contoh, ini cuma pemikiran saya. Orang makan banyak daging babi bisa stroke. Tapi heran, kita nggak pernah ketemu babi stroke. Nah, makanya kenapa bisa begitu? Ya karena kita salah makan. Jadi rasa enak itu cuma 6 senti, jangan lupa itu. Di balik itu sudah nggak ada rasa apa-apa lagi.
Maka itu kenapa semua obat pasti pahit? Ya memang gak enak. Oke? Nah, jadi kendalikan keinginan. Ada masalah-masalah lain. Ya, orang punya utang. Bermasalah juga. Ribut suami istri. Bertengkar tiap hari. Karena mikir kayak bayar utang. Kenapa orang bisa punya masalah utang? Sama. Sebelum berhutang, coba teliti. Pasti ada keinginan yang salah. Betul? Jadi apa saja. Sakit ya gara-gara keinginan. Punya utang ya gara-gara keinginan. Tersinggung sama juga, itu masalah. Kenapa tersinggung? Karena rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, tapi nggak dapat, tersinggung. Nah, masalah lagi. Coba sebutkan. Semua masalah itu datang karena keinginan yang salah. Maka itu kalau kita bisa mengontrol, menguasai, mengatur keinginan kita, hidup itu nggak akan pernah punya masalah. Diatur baik-baik, istilahnya dikendalikan. Rasa ingin itu, aku mau ini, aku mau itu kendalikan betul-betul. Kalau kita bisa mengendalikan itu, hebat sekali. Tahun 73 saya pernah dapat ilustrasi bagus sekali. Dan sampai hari ini saya masih ingat. Dikatakan suatu hari, di sebuah kota, di satu negara, kebun binatang kota itu memberi iklan selama 3 bulan. Bahwa nanti tanggal 3 Agustus akan datang binatang terbuas yang pernah ada di dunia. Dan ada di kebun binatang di kota kita. Orang-orang ingin tahu binatang terbuas itu apa. Karena nggak disebutkan namanya, nggak disebutkan bentuknya. Maka dari tanggal 3 itu orang antri ke kebun binatang itu. Nah begitu orang masuk, sudah ada tanda panah, binatang terbuas. Orang bingung kok belok ini kemana? Akhirnya sampai di mulut sebuah gua yang gelap. Nah di situ orang mulai mikir-mikir, binatang terbuas. Tapi gelap, orang takut. Tapi orang kan ingin tahu, itulah manusia. Ingin tahu. Begitu sampai dalam gua masih dibelok-belokkan lagi. Mana binatang buas itu? Nah pas bagian terakhir, 1 langkah lagi. Anda akan melihat binatang terbuas itu. Orang pada takut juga, tapi ingin tahu. Akhirnya mereka nekat masuk. Ternyata saudara, nggak ada binatang, cuma ada kaca besar sekali. Siapa binatang terbuasnya? Ya udah, ya diri sendiri itu. Setuju? Ngomong itu. Maka itu Amsal 9 mengatakan, orang yang menang itu bukan orang yang karena perangnya hebat, tidak. Orang yang menang itu orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat ini, ternyata masalah itu bukan karena orang lain. Saudara misalnya saudara punya tetangga yang jengkelin sekali tetangga itu, aduh sudahlah. Nah kalau hati kita nggak ada ingin marah, nggak ada rasa ingin apa-apa, kita nggak pernah pusing kok. Betul tidak? Masalahnya di kita. Istilah saya yang paling gampang adalah begini. Kenapa ada satu keluarga yang tetangganya suka ribut, suka apa, tapi yang keluarga ini nggak pernah terpengaruh? Nah kita yang nggak jadi tetangga orang itu bisa ribut kalau datang ke rumah itu. Kira-kira kenapa? Karena ini satu orang ini tuli semua. Ngerti? Karena sekeluarga ini tuli semua. Maka itu nggak pernah pusing dengan tetangga. Nah seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi masalah itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Katakan amin. Maka itu kalau saudara punya masalah apa saja, jangan cari siapa penyebabnya, jangan cari siapa kambing hitamnya, jangan. Pasti ada di dalam sini, yaitu rasa ingin tadi itu. Lihat saja. Orang yang punya rasa ingin dihormati dan dia nggak dapat, dia jadi tersinggung, dia jadi marah karena rasa ingin tadi itu. Jadi semua karena rasa ingin itu. Nah, rasa mau ini, ingin ini yang membuat dunia ini kacau balau. Kita buka Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-14 kita melihat. Nah, dalam gereja Tuhan ayat ini yang dipercayai. Kapan Lucifer malaikat
pemimpin pujian di surga itu jatuh ke dalam dosa,